Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa husan ila ruhi musannif muallif kitab Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tabu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat walafiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunia akhirat, lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa. Biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ingkang kula hormati para bapak, para sederek sedaya jamaah pengajian rutin Ramadan kitab Bidayatul Hidayah hari Senin ba'da subuh jamaah syarinya lah. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa nikmatah, wa salamah, wa sa'adah, wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, lanjut ke halaman 56 baris yang ketiga dari bawah, masih membahas tentang adab Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tadruki lan ojo ninggal sira at-tahiyyata ing salat tahiyatul masjid wa ing kana lan senajan ana sapa al imamu imam iku yakhtubu khutbah sapa imam wa minas sunnati lan iku setengah saking sunnah anta qara'a utawi arep maca sira fi arba'ati raka'atin ing dalem petang rakaat surat al-an'ami ing surat al-an'am wal kahfi lan surat al-kahfi wa toha lan surat toha wa yasin lan surat yasin fa illam yaqtadir mongko lamun ora kuwasa sira fa surat yasin mongko maca sira ing surat yasin wa alif lam mim as-sajdati lan maca surat as-sajdah wa dukhani lan maca surat ad-dukhan wa surat al-mulki lan maca surat al-mulk wala ta'da lan ojo ninggal sira qira'ata hadhihi surata ing maca ikilah surat lailatul jumu'ati ing dalem wengine dina Jumat fa fiha mongko iku ing dalem surat afdhalun utawi keutamaan kathiratun kang akeh waman lan utawi sapane wong iku lam yuksin ora bagus wong zalika ing mengkono wacawan fal yuksir mongko ngakeh-ngakehna sapa wong min qiraati suratul ikhlasi saking maca surat al ikhlas wa aksir lan ngakehna sira minas sholati saking maca sholawat ala Rasulillah ing atase Kanjeng Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaumi ing dalem ikilah dina khosotan kelawan tertentu khusus. Para hadirin ingkang minulya, niki membahas tentang adab Jumat yang keempat ya, tentang salat tahiyatul masjid, tentang surat-surat yang dibaca, tentang perbanyak maca sholawat dan memperbanyak baca qul huwallahu ahad. Di situ dijelaskan oleh Imam Nawawi wala tatruki tahiyyata wa in kanal imamu yakhtubu. Jangan meninggalkan sholat tahiyatul masjid meskipun imam sedang khutbah. Ini perlu digarisbawahi ya. Jangan meninggalkan sholat sunnah tahiyatul masjid meskipun imam sedang berkhutbah Jum'ah. Nah, jelas di sini ya. Sebagaimana keterangan dari Imam Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah yang wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah, dalam kitab beliau yang masyhur kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan bahwa
sholat sunnah tahiyatul masjid ketika masuk masjid, meskipun khatib sedang khutbah, maka tetap dianjurkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya. Sebagian ulama mengatakan karena saking utamanya tahiyatul masjid, maka bagi yang meninggalkan itu dihukumi makruh. Ya, dihukumi makruh kecuali ada uzur. Ini untuk kehati-hatian. Mengapa Imam Nawawi mengatakan itu adalah merupakan jumhur atau ijma' ulama? Salah satu dalil yang diambil oleh beliau adalah riwayat saking sahabat Abu Qatadah Al-Haris bin Rabai radhiyallahu anhu yang wafat tahun 676 Masehi di Baqi Madinah. Niki riwayat saking Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi di Qazwin Iran. Napa hadise? Idza dakhala ahadukumul masjidah falyusalli rak'ataini qabla ayyajlisa. Ketika salah seorang kamu masuk masjid, maka sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Nah, ini merupakan sebelum duduk ini kita garis bawahi adalah syarat ya untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, tidak dianjurkan untuk duduk dulu sebelum melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, jikalau ada sebagian orang yang tidak sempat atau tidak bisa melakukan sholat tahiyatul masjid dengan sebab-sebab tertentu dan kondisi tertentu, maka ada penggantinya. Pengganti ini dalam bentuk bacaan zikir. Ya. Ini telah disampaikan oleh banyak ulama terdahulu, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah yang wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitab beliau, kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Juga kalau nggak salah itu juga terangkan dalam kitab Fathul Mu'in karangannya Imam Zainuddin Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1579 Masehi. Juga ada dalam keterangan kitab yang lain ya. Apa keterangannya? Bahwa termasuk di dalam kitab Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah karangannya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi rahimahullah yang wafat tahun 1941 Masehi di Mesir, itu dikatakan yang menganjurkan bacaan zikir pengganti dari sholat tahiyatul masjid tidak hanya ulama mazhab Syafi'i, tetapi juga ulama-ulama yang lain. Ya. Nah, dalam kitab Al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah itu dijelaskan ya menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i itu sunnah dianjurkan bagi yang tidak sempat sholat tahiyatul masjid, dianjurkan maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Disunahkan membaca itu kalau kita ada uzur, ada kelewatan atau tidak sempat sholat tahiyatul masjid. Para hadirin rahimakumullah, mengapa ketika imam ini sedang khutbah, sedangkan kita masuk masjid kemudian disuruh untuk sholat 2 rakaat yang ringan? Sebab ini pernah terjadi di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah, niki riwayat saking Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi. Juga riwayat dari Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah yang wafat tahun 905 Masehi di Afghanistan. Singkat cerita, ketika Rasulullah sedang berkhutbah Jum'ah, maka masuklah seorang sahabat yang terlambat yang bernama sahabat Sulaik Al-Ghattafani radhiyallahu an. Situ kemudian ketika masuk masjid Nabi berkhutbah, beliau sahabat tadi langsung duduk tanpa sholat tahiyatul masjid. Nabi jelas kelihatan orang mati di atas mimbar.
Setelah Nabi itu kemudian menegur kepada sahabat Sulaik al-Ghatafan, ya, asolaita rakaataini qabla an taji'a, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat sebelum datang? Ya, qala la, kata sahabat Sulaik, belum. Qala, mongko matur sapa Kanjeng Nabi, fasholli rakaataini, sholatlah 2 rakaat. Sholatlah 2 rakaat, wa tazawwaz fihima, dan diperbolehkan kedua rakaat tersebut. Ini hadis kanjeng Nabi, ya. Ada juga redaksi yang lain tapi hampir sama. Kadang-kadang hadis itu, ya, pada redaksi matanya itu berbeda, tetapi maksudnya intinya sama. Contoh, ada riwayat redaksi yang lain dalam kitab hadis yang lain, ya, isinya sama, boleh atau sunnah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat meskipun khatib sedang duduk berkhutbah. Jadi ini sholli rakaataini khafifataini qabla an tajlisa. Ya, sholatlah 2 rakaat dengan ringan, kedua rakaat tersebut, ya, sebelum duduk. Ini artinya syarat untuk tahiyatul masjid, ya. Jangan duduk dulu sebelum kita melakukan penghormatan terhadap masjid dengan bentuk sholat. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian ini juga hadis tadi, hadis sholli rakaataini khafifataini qabla an tajlisa, itu riwayat dari sahabat Anas bin Malik, sama riwayat dari ulama hadis, ya, yang juga riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah yang wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Itu sumbernya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, yang kita sama-sama ya. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Majmu', ya, masuk masjid sedang berkhutbah itu ada adab-adabnya, kata beliau. Ya, sebelum duduk meskipun khatib sedang berkhutbah, ya, kita dianjurkan sholat 2 rakaat dengan ringan, dengan agak cepat, ya, agar bisa mendengarkan khutbah sisanya. Nah, kemudian batas untuk kita sholat qobliyah, ya, ketika khatib itu mau menyelesaikan khutbahnya, maka jenengan tidak dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid, sebab khawatir ketika nanti dungo ditinggal oleh yang lain, ya, yang ditinggal, ya. Nih, nah, Imam Nawawi mengatakan, jikalau kalian sholat tahiyatul masjid ketika khatib menyelesaikan khutbahnya dan ketika muadzin Bilal, maka kata beliau hukumnya makruh karena waktunya sudah mepet, ya. Ya, dikhawatirkan sampai tidak bisa sholat jamaah atau ketinggalan jamaah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, ya, dalam kitab Nihayatul Zain fi Irsyadil Mubtadi'in itu mengatakan tidak sunnah bagi khatib, ya, sholat tahiyatul masjid saat dia mau naik mimbar. Ini kata Syekh Nawawi tidak sunnah. Ya, yang kedua, tidak sunnah juga masuk masjid ketika khutbah berakhir, ya, kita baru sholat tahiyatul masjid. Itu tidak dianjurkan, sebab dikhawatirkan nanti terjadi ketinggalan dalam sholat berjamaah. Ini para hadirin rahimakumullah. Lah, bagaimana dengan 4 mazhab ini pendapatnya? Sekali lagi, kita ini pengikut dari mazhab Syafi'i, pengikut anggota dari Nahdlatul Ulama. Maka salah satu mazhab yang kita akui adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, pendapat dari 4 mazhab ini, yang pertama adalah mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa duduk dulu, ya, sebelum sholat itu adalah makruh, ya, makruh. Walaupun dia tidak menginginkan duduk sendiri atau tidak sengaja. Nah, di pendapat yang lain dikatakan sama-sama dari mazhab Hanafi itu ada yang mengatakan ulamanya, ya, mengatakan bahwa hukum sholat tahiyatul masjid
itu ketika khatib itu selesai dan mau sholat hukumnya makruh, ya, sama dengan mazhab Syafi'i. Sedangkan Mas Syafi'i mengatakan, ya, ketika duduk sampean duduk, ya, mau ikut duduk sengaja nggak sengaja, itu tetap sampean terkena kalau duduk dulu maka tidak ada kewenangan kesunahan dari sholat tahiyatul masjid. Ya, kecuali sebagai ulama Syafi'iyah mengatakan orang itu lupa atau tidak sengaja. Tetapi guru kami menyampaikan ketika di bareng dulu, ya, walaupun dia masuk ke masjid, ya, kemudian dia duduk, ya, maka tetap tidak boleh melakukan sholat tahiyatul masjid sebab dia duduk dulu, ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Sedangkan dari mazhab Hambali mengatakan apakah boleh, ya, boleh. Nah, termasuk pendapat yang membolehkan atau menganjurkan sholat sunnah 2 rakaat walaupun masih ada khutbah. Ini anjuran bukan ulama-ulama tabi'in, ya, tapi juga ulama sekelas Imam Hasan Al Basri rahimahullah yang wafat tahun 323 Masehi. Juga pendapat dari gurunya Imam Bukhari rahimahullah yang bernama Imam Sufyan bin Uyainah Al-Maki rahimahullah sing wafat tahun 815 Masehi di Ma'lah. Juga pendapat Imam Makhul Asy-Syami rahimahullah yang wafat tahun 730 Masehi di Damaskus. Juga termasuk pendapat Imam Abu Thawr Al-Kalbi Al-Baghdadi rahimahullah yang wafat tahun 1815 Masehi. Yeah. Ini para hadirin rahimakumullah, juga didukung oleh Imam Ibnul Munzir. Ini adalah salah satu ulama Syafi'i, tapi mendukung pendapat dari mazhab yang lain. Yeah. Imam Ibnul Munzir ini termasuk ada yang mengatakan mendukung terhadap, ya, jangan duduk dulu ketika mau tahiyatul masjid. Wa minas sunnati an taqra'a fi arba'ati raka'atin suratal an'ami wal kahfi wa thaha wa yasin wa in lam taqdir fa suratan yasin wa alif lam mim sajadah Waddukhani wa suratal mulki. Bagian dari sunnah dalam sholat tahiyatul masjid itu adalah 4 rakaat. Ya, situ dikatakan oleh Imam Ghazali adalah 4 rakaatin. Sholat tahiyatul masjid itu bisa dilakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sampai 20 rakaat. Ya, boleh. Nah, ini dikatakan juga sunnah untuk menjaga hal seperti itu. Fa in lam taqdir fasurata yasin wa alif lam mim sajadah wa dukhan wa suratal mulki. Kanjeng Nabi dawuh, ya, membaca surat Al-An'am, surat Al-Kahfi, surat Telur, surat Toha, ya, dan juga Yasin. Jika tidak mampu, ya, membaca surat panjang-panjang itu dalam 4 rakaatnya, maka kata Imam Ghazali, ya, boleh kita membaca Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Alif Lam Mim As-Sajdah, dan surat Al-Mulk, ya, sidawang, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, kita bahas nanti, ya. Sekarang kita bahas tentang apakah boleh sholat tahiyatul masjid 4 rakaat. Biasanya kita melakukannya 2 rakaat. Nah, di dalam kitab Bidayatul Hidayah dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah bahwa beliau menganjurkan sholat tahiyatul masjid adalah 4 rakaatin, petang 4 rakaat. Ya, bagaimana hukumnya? Ini malah dikatakan lebih baik oleh ulama Syafi'iyah. Sampai misalnya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, ya, itu bisa ditambah 2 rakaat. Dengan 2 model, 2 kali rakaat 1 salam, lanjut 2 rakaat 1 salam. Jika panjenengan mau melakukan sholat tahiyatul masjid 4 rakaat, ya, itu tidak pakai langsung 4 rakaat 1 salam, itu boleh, asal tidak pakai tahiyat tasyahud awal,
tidak pakai tahiyat awal, nggih. Langsung berdiri, kemudian terakhir adalah duduk tawarruk untuk bacaan tasyahud atau tahiyat, nggih. Nah, bagaimana menurut 4 mazhab tentang jumlah rakaat tahiyatul masjid? Nah, kembali kita mengutip dari pendapat ya dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah karangannya Syekh Abdurrahman Al-Juzairi rahimahullah. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, ya kedua mazhab ini mengatakan bahwa jumlah dari tahiyatul masjid itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Terserah dari kemauan dan kemampuan yang melakukan sholat tahiyatul masjid. Ya, ini. Nah, di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhabil Arba'ah dikatakan jelas walahu ayyazida masya'a bihadhihi niyah bittifaqis Syafi'iyyah wal Hanabilah. Ya, maka untuk sholat tahiyatul masjid ya itu bisa ditambah sesukanya ayyazida masya'a bihadhihi niyah dengan tetap niat tahiyatul masjid. Bittifaqis Syafi'iyyah wal Hanabilah, ini juga pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Bebas sampean sholat ketika waktu masih banyak ya, apalagi sampean mau sholat Jumat budal jam 09.00 isuk, maka sampean bisa sholat tahiyatul masjid semaunya atau ayazidah masya'ah, berapa rakaat serah sampai yang ngelakoni. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan sholat tahiyatul masjid itu 2 rakaat, boleh afdol ditambah 2 rakaat, berarti 4 rakaat lebih utama menurut mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Maliki itu mengatakan sholat tahiyatul masjid cukup 2 rakaat, lebih dari 2 makruh hukumnya. Loh, ini beda pendapat. Jadi saya ulangi, untuk mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan walahu ayyazida masya'ah. Ya, jadi jumlahnya masya'at tergantung dari yang melakukan mau berapa rakaat. Sedangkan dari mazhab Hanafi, sholat tahiyatul masjid itu 2 rakaat, lebih afdol jika ditambah 2 rakaat maka menjadi 4 rakaat, tidak boleh lebih. Sedangkan dari mazhab Maliki, sholat tahiyatul masjid itu cukup 2 rakaat, tidak boleh tambah rakaat berikutnya. Ini menurut mazhab Maliki adalah kalau dia sholat tahiyatul masjid lebih 2 rakaat maka maka hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Nah, karena kita pengikut dari mazhab Syafi'i, maka dikatakan ayyazida sya'ah. Ya, untuk menambah rakaat itu tergantung dari kemauan yang melakukan. Nah, ini tambahan wawasan ya. Biasanya kita kan memahami melakukan bahwa sholat tahiyatul masjid cukup 2 rakaat. Tetapi ternyata di dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali rahimahullah, dalam kitab perbandingan mazhab dikatakan bahwa ya masing-masing mazhab berbeda pendapat. Kita pengikut Syafi'i maka sholat tahiyatul masjid cukup ya 2 rakaat minimal dan sampai berapapun masya'ah. Paham nggih? Tapi sampean lihat waktunya. Kalau waktunya mepet cukup 2 rakaat. Sampean datang jam 9 pagi ke masjid Jumatan, ya sampean lakukan sebanyak-banyaknya sholat tahiyatul masjid. Asal dipasang niatnya. Dikatakan tadi oleh Imam Ghazali ya, bihadhihi niyati, tetap niat memakai niat tahiyatul masjid ya. Dan ini adalah ittifaq atau kesepakatan dari ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah. Lanjut ya. Tapi ketika dianjurkan oleh Imam Ghazali untuk 4 rakaat maca surat dawa Al-An'am ya, surat apalagi
Ad-Dukhan, ya, surat Al-Mulk, surat Yasin. Lah pirang menit salatnya. Nah, karena kita nggak hafal surat panjang-panjang seperti itu, ya, kalau orang dulu, Pak, ya, orang dulu, ya, kalau orang dulu itu ketika sholat panjang-panjang suratnya. Jadi sholat rakaat pertama bisa Yasin, rakaat kedua bisa Ad-Dukhan, rakaat ketiga bisa Al-Mulk, rakaat keempat bisa apa? As-Sajdah. Ya, tergantung. Bisa juga dikatakan tadi Al-An'am, dua mali. Lah karena kita nggak hafal surat mutawil, ya, surat tawilah, surat panjang, maka kita, ya, tetap tidak boleh meninggalkan sunnah Fatihah setelah surat setelah Fatihah di dalam sholat wajib maupun sholat sunnah. Wala tada' qira'ata hadhihi surah, ya, wala tada' qira'ata hadhihi surata lailatal jumu'ah. Kalau tidak mampu, ya, kita nggak mampu Yasin gak hafal, Ad-Dukhan gak hafal, surat apalagi surat Ad-Dukhan, Al-Mulk, As-Sajdah nggak hafal. Imam Ghazali dawuh, kalau tidak mampu wala tada' qira'ata hadis surata lailatal jumu'ah. Kalau tidak mampu membaca surat-surat tadi yang panjang-panjang tadi dalam rakaat tahiyatul masjid, ya, hendaklah dibaca malam Jumat atau hari Jumat. Ini adalah anjuran dari Imam Ghazali, ya. Jadi bisa dibaca ketika Lailatul Jum'ah, bisa dibaca ketika hari Jum'ah, ya, surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Sajdah, surat Al-Mulk. Apalagi panjenengan kalau ingin lepas dari sisa kubur, maka kita diistiqomahkan untuk membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Ini manfaat dari surat Al-Mulk, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, wa man lam yuhsin dzalika, dan barang siapa yang tidak membaguskan, tidak bisa membaguskan baca-bacaan tadi, ya, maka fal yuksir min qiraati suratil Ikhlas. Barang siapa yang tidak bisa membaguskan atau enggak hafal surat tadi, maka Imam Ghazali menganjurkan kita untuk memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas, baik di malam Jumat maupun di hari Jumat. Nah, di situ biasanya orang-orang NU ada tahlilan malam Jumat, ya, di situ ada surat Al-Ikhlas. Biasanya dalam tahlil tergantung yang mimpin itu dibaca 3 kali, ada yang baca 11 kali, ada yang baca 21 kali. Kenapa ada perkalian bacaan kulhu? Nanti saya sampaikan. Banyak rahasia-rahasia yang perlu kita ungkapkan tentang keutamaan Al-Ikhlas, ya. Para hadirin rahimakumullah, ya, karena Imam Ghazali menyebut Al-Ikhlas, kita perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas. Napa mawon keutamaannya? Banyak sekali, ya. Keutamaannya banyak sekali. Nah, disimpulkan dari berbagai hadis, keterangan para ulama salaf, juga karangan kita para ulama, ya. Bahkan guru saya mengatakan ketika kita ngaji kitab Al-Adhkar An-Nabawiyah di Pondok Tebu Ireng dulu oleh Romo Kiai Ishaq Latif rahimahullah, beliau mengatakan bahwa perbanyak membaca surat Al-Ikhlas di hari Jumat, dan beliau menambahkan keterangan ketika membaca Al-Ikhlas itu setelah sholat Jum'ah sampai waktu zuhur, waktu asar. Ini yang direkomendasi oleh kiai kita di Tebu Ireng dulu. Jadi memperbanyak surat Al-Ikhlas, ya, di hari Jumat itu diletakkan setelah sholat Jum'ah, batasnya sampai asar. Ini, ya. Bagus juga sampai ketika sebelum tidur itu membaca Al-Ikhlas 3 kali, ditambah Al-Falaq 3 kali, ditambah An-Nas 3 kali, ditambah
ayat kursi 1 kali, kalau bisa 7 kali, ditambah bismillahirrahmanirrahim 11 kali atau 21 kali. Ya, kemudian al-mulk ya lek diwaca kabeh sampean gesek turu. Ya saking akeh sunnah zikir sebelum tidur. Keutamaan lain apa? Kalau kita sering baca Al-Ikhlas ya sebagai wirid, monggo dibaca habis sholat, monggo dibaca isu awan sore, monggo. Kalau kita sering membaca Al-Ikhlas dan menjadi istiqomah wirid kita, maka potensi yang kita dapatkan dari keutamaannya adalah kita akan mendapatkan ampunan dosa kita. Kita juga bisa menyelamatkan kesulitan kita di akhirat kelak. Keutamaan juga atas izin Allah yang menurunkan Al-Ikhlas itu menyelamatkan gelapnya kubur, menyelamatkan seramnya hari kiamat, menyelamatkan saat kita sakaratul maut ya. Juga Al-Ikhlas itu kalau sering dibaca menguatkan hati, menguatkan tauhid, menguatkan iman. Dan juga tentunya ada riwayat yang lain dikatakan kalau kita sering membaca Al-Ikhlas 10 kali, kemudian 10 kali tambah jedah ya, 10 kali, maka ada keterangan sampai akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Kemudian dengan kita sering baca Al-Ikhlas, Allah akan memberi kita memberi kita perlindungan dari kejahatan dan gangguan apapun, berkah dari surat Al-Ikhlas gitu. Loh, apakah yang tidak sholat Jum'ah boleh nggak mengamalkan ini? Ya, boleh. Ya, yang sholat Jum'ah dibaca setelah sholat Jum'ah sampai asar. Yang tidak sholat Jum'ah, entah itu perempuan, entah itu anak-anak, entah musafir, entah orang sakit, ya itu boleh dibaca setelah mereka sholat zuhur. Ya, ini boleh. Qul huwallahu ahad dan seterusnya untuk wirid siapapun boleh. Ya, para hadirin rahimakumullah. Nah, untuk menaik rezeki, makanya ini sebuah rahasia. Ya. Kenapa biasanya warung-warung nasi, restoran atau jualan-jualan yang di pinggir jalan itu kalau Jumat tutup toko-toko? Kenapa? Sebab Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari-hari. Jadi Jumat itu merupakan Aidul Mukminin, hari raya orang mukmin. Dan di situ banyak waktu-waktu mustajabah. Makanya mereka ketika hari Jumat tutup untuk apa? Untuk takarub ilallah. Bukan dukun, toko dukun ini bukan. Itu ikhtiar, ya, ikhtiar pemilik toko, pemilik warung, ya, agar mereka bisa menjalankan wiridnya ketika di hari Jumat. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana ketika kita wirid kulhu ya ketika hari Jumat untuk jalbur rizki, untuk menaik rezeki, ada tata caranya. Ya, guru kami menerangkan begini. Tata caranya adalah ya ketika hari Jumat, setelah sholat Jumat ya, kita harus dalam keadaan suci. Kemudian masuk kamar, masuk ruangan atau tempat yang sepi ya, entah di pojok masjid atau di atas lantai 2 masjid atau di rumah atau dimanapun, agar khusyuk, konsentrasi dan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap tenang, kemudian menghadap kiblat. Bisa dengan duduk tahiyat awal, bisa dengan duduk tahiyat akhir, bisa dengan model duduk duduk di antara dua sujud, boleh ya. Nah, setelah itu baru membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Nih, 100 kali, 1 kali duduk nih. Setiap Al-Ikhlas itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 100 Al-Ikhlas
berarti 100 basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, terus pokoknya setiap Al-Ikhlas dibaca diawal dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membaca 100 kali surat Al-Ikhlas, maka ada lanjutannya, kita membaca sholawat 100 kali. Sholawat ini dari guru saya yang dulu ya. Bacaannya begini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adati hasanati Sayyidina Muhammadin minal bidayati ilal abadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. 100 kali. Ya itu kan antara setelah Jumat sampai asar kan yang diwiridkan. Setelah membaca kulhu 100 sudah, tambah sholawat tadi 100 kali sudah, maka kita dilanjutkan dengan membaca Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwa. Ya, niki. Itu gunanya untuk apa? Amalia kulhu ini gunanya untuk mendatangkan rezeki, ya, atau bisa juga menjadi orang berkecukupan. Atau ketika tidak berkecukupan nanti akan diberikan keluasan sedikit demi sedikit oleh Allah, barokah dari membaca surat Al-Ikhlas 100 kali. Paham nggih para hadirin? Monggo diamalkan, monggo nih, itu saking guru kula. Nah, utama yang lain ketika kita baca Al-Ikhlas apa? Ada sebuah hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang wafat tahun 709 Masehi di Basrah. Ya, ini riwayat dari Imam Ad-Darimi rahimahullah ya, yang wafat tahun 809 masih disamarkan. Siapa yang membaca kulhu 50 kali dalam satu hari, maka dia akan diampuni dosanya sepanjang 50 tahun. Ya. Ada juga riwayat dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah yang wafat tahun 1006 Masehi di Nasabur Iran. Dalam kitabnya Kitab Su'abul Iman, beliau mengatakan ya bahwa barang siapa yang membaca kulhu 200 kali, maka dia akan diampuni sepanjang hidup 200 tahun. Ini jadi banyak riwayat-riwayat tentang keutamaan baca surat Al-Ikhlas. Termasuk ada lagi keterangan dari hadis riwayat sahabat Anas bin Malik lagi. Ya. Ini riwayat dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Sunanul Kubra. Ini juga riwayat dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani As-Syafi'i Al-Misri rahimahullah ya, dalam kitab Al-Qaulul Musaddad fi Dhabbi Anil Musnad li Imam Ahmad. Ya, ini diterangkan ya. Diterangkan begini ya. Ada kisah dalam sebuah hadis yang panjang ya. Ketika Nabi ya, ada versi Nabi ketika perang Tabuk, ada versi kedua Nabi setelah menang perang Tabuk berangkat ke Mekah. Ada informasi bahwa sahabat beliau, sahabat Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani Al-Madani rahimahullah radhiyallahu an itu wafat. Sinten sing ngero niki? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun kepada Nabi menginformasikan begini ya. Kemudian Kanjeng Nabi melihat ke atas langit niki loh, matahari ini padahal padang benderang kok kayak mendung sinare gak kayak biasa nih. Maka Kanjeng Nabi takon no, Malaikat Jibril, ya Jibril, ada apa ini? Kok langit redup, ya matahari juga redup tidak kayak biasanya. Kemudian Malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, ya Muhammad, ya itu karena sebab kematian seorang ya sahabatmu yang luar biasa yang bernama Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani radhiyallahu an. Kenapa si Muawiyah tadi mendapat karunia besar kayak begini? Maka Jibril mengatakan sebab sahabatmu Muawiyah bin Muawiyah itu terbiasa membaca surat Al-Ikhlas, baik dalam kondisi sendirian, dalam kondisi ramean, dalam kondisi berdiri, duduk, ya terlentang, setiap saat
lesannya zikir basah dengan membaca surat Al-Ikhlas. Inilah keutamaannya. Oleh karena itulah ya, karena fadilah dia membaca Al-Ikhlas banyak tadi 100 kali dan sebagainya, maka Allah menurunkan malaikat-malaikatnya sebanyak 140.000 malaikat untuk mengiringi Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni. Dan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni ini dikubur diutus untuk mensolatinya sebanyak 140.000 malaikat. Subhanallah. Jadi akibat dari apa? Fadilah wirid atau istiqomah membaca surat Al-Ikhlas. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, menurut keterangan dari kitab yang lain, ketika kita membaca Al-Ikhlas itu ada 9 waktu mustajab. Ya. Mau sampai maca 11 kali, ya, maca 7 kali, 3 kali, monggo. Atau 20 kali kayak hadis tadi, ya. Maka kita pilih waktu-waktu yang mustajabah terkait dengan surah Al-Ikhlas. Ya. Misalnya membaca pagi hari, ya. Pagi hari sebelum matahari terbit, berarti dibaca setelah subuh sampai matahari terbit. Kemudian ketika pas turun hujan, panjenengan perbanyak maca surat Al-Ikhlas. Sebelum tidur maca surat Al-Ikhlas. Salat tahajud ya surat Al-Ikhlas. Ketika kondisi sakit atau kesulitan, maka kita perbanyak surat Al-Ikhlas. Lah sampai di depan Ka'bah atau di depan tempat-tempat suci, misalnya di tempat-tempat wali dan sebagainya, itu sampean ya perbanyak maca Al-Ikhlas. Kalau saya ketika ziarah setiap rutin sama teman-teman jamaah, itu selalu kita awali setelah Fatihah Al-Ikhlas 11 kali, atau juga pernah kita baca 21 kali di makam-makam para wali. Ya. Lah, kemudian dibaca pas hari Jumat, ya. Dibaca pas hari Jumat. Nah, ini 9 waktu yang direkomendasikan oleh para ulama untuk saat-saat membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, untuk seringnya kita membaca surah Al-Ikhlas, Kanjeng Nabi dawuh ya. Ini adalah riwayat Sahih Imam Bukhari rahimahullah, sing wafat tahun 875 Masehi di Bukhara, Uzbekistan. Beliau mengatakan bahwa bahtera air ya, beliau mengatakan, maaf ini efek ngantuk. Beliau mengatakan bahwa jikalau kita membaca 3 kali surat Al-Ikhlas ya, maka itu setara dengan thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Setara ya. Luar biasa. Kemudian kita juga biasakan ketika pagi hari, ketika sore hari ya, itu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, bisa 3 kali, bisa 5 kali, bisa 7 kali. Termasuk ijazah guru kami adalah ketika sampai bepergian, selain doa-doa yang sudah masyhur, ketika sampai bepergian ya, atau sebelum naik kendaraan, itu membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, atau dibaca di atas kendaraan boleh dibaca 11 kali ketika bepergian ya, ketika berpergian ya. Ini para hadirin, ketika kita tempat-tempat yang angker lah ya, iku angker, singit, peteng, dedet ya, maka guru kami mengatakan ya, wirid atau bacalah surat Al-Ikhlas 11 kali. Nah, kalau ingin top chair Pak ya, tadi dibaca 100 kali setiap hari. Habis subuh dicicil bisa, habis subuh misalnya 100, habis zuhur 200, sampai pada jumlah yang ditentukan. Ini para hadirin rahimakumullah ya.
Kemudian juga jangan lewatkan ketika kita di kuburan, tahlil, mendoakan arwah-arwah ahli kubur di makam-makam para wali, di makam-makam orang tua kita. Ya, itu sampai baca surat Al-Ikhlas 11 kali. Kenapa? Ada keterangan dari ulama-ulama sufi bahwasanya siapa ketika dia ziarah kubur ya membaca Al-Ikhlas 11 kali, maka pahalanya itu teruntuk orang-orang yang meninggal semua, dan juga kita sebagai pembacanya mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang meninggal di makam tersebut. Subhanallah ya. Ini beberapa keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Para hadirin rahimakumullah ya. Kemudian ada juga pernah saya baca keterangan dari Al-Mursyid Kiai Haji Abdul Hamid Hussein rahimahullah yang wafat tahun 2022 masih di Subang, Jawa Barat ya. Itu mengatakan ya, kalau bisa kita meniru dari sahabat Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Tapi kalau Muawiyah Al-Muzani dibaca sangat khusyuk setiap hari. Ya, kalau kita ya misalnya kita mau masuk rumah ya, mau masuk rumah kita baca minimal 1 kali, tapi lebih sempurna 3 kali. Kapan membacanya? Ya, kapan membacanya? Ya, kita sebelum masuk rumah membaca ayat kursi 1 kali, kemudian memegang engsel pintu dibuka, pegang bismillahirrahmanirrahim, kemudian masuk rumah sampai salam yang agak keras. Rumah sampai ada orang gak ada orang sing bandar salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian guru kami menambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sampai duduk atau berdiri diam membaca Al-Ikhlas 3 kali. Ini sanad dari guru-guru kami. Ada yang mengatakan sebelum masuk rumah, tapi guru kami mengijazahkan bahwa maca Al-Ikhlas ketika masuk rumah setelah kita mengucapkan salam dan berada di dalam rumah. Kalau bisa menghadap ke kiblat ya, kalau bisa ya. Nah, beliau Kiai Haji Abdul Hamid Hussein itu mengatakan ya, kalau mau wirid maca Al-Ikhlas dibuat kebiasa atau wirid bisa. Sampai diam di rumah ya, baca Al-Ikhlas 3 kali. Sampai ketika bepergian bacakan 11 kali. Ketika sampai nyetir mobil, sepeda motor, bacakan ya Al-Ikhlas 11 kali ya. Sampai masuk kantor juga bacakan Al-Ikhlas 11 kali. Sampai bekerja di depan komputer maca Al-Ikhlas 11 kali ya. Sampai singgah dimanapun di maca doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq bisa 3 kali, bisa 7 kali, ditambah Al-Ikhlas 11 kali. Ini juga bisa juga sampai misalnya petani Pak, yang petani ya, ketika mencangkul tanah ya, mencangkul tanah di sawah, maka bacakan dengan Al-Ikhlas. Ketika ibu-ibu menggendong meninak bubukkan anak-anaknya, maka bacakan Al-Ikhlas 11 kali. Sambil juga ketika tidur sampai bacakan di bun-bunannya ya 7 kali inazana, kalau bisa cukup 1 kali ditiupkan ringan di bun-bunan anaknya ketika tidur. Ini amal-amalan orang-orang dulu ya, amal orang-orang dulu. Bahkan Mbah Jubair rahimahullah sing wafat tahun 2019 masih di Ma'la Mekah, beliau nate dawuh, dan dawuh ini sangat masyhur Pak. Ini sangat masyhur. Napa dawuhne? Menilai omah-omah, artinya ketika punya rumah ya setiap masuk rumah ya jangan lupa minimal maca surat Al-Ikhlas satu kali. Kenapa?
agar mendapatkan keberkahan, agar mendapatkan rezeki dan lain sebagainya. Ini dibaca. Para hadirin rahimakumullah, kemudian wa aksir minas sholati ala Rasulillah. Ketika kita hari Jumat atau malam Jumat, kata Imam Ghazali, kita disuruh wa aksir, memperbanyak minas sholati ala Rasulillah, memperbanyak maca sholawat dumateng kanjeng Nabi, baik di malam Jumat maupun di hari Jumat. Sebab dalam hitungan kalender Qamariyah, ya, malam Jumat setelah maghrib itu sudah masuk hari Jumat sampai pada maghrib besoknya. Ya, ini jadi wa aksir minas sholati ala Rasulillah. Gimana bacaan sholawatnya? Terserah sampean. Yang paling enak sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini diingat-ingat. Ya. Saking fadilahnya sangat luas maca selawat dari Jumat, banyak fadilahnya. Cuma saya akan sampaikan hanya 4 faktor saja ini. 4 faktor saja. Lek kita maca selawat 1 kali, pada umumnya itu akan dibalas oleh Allah 10 kali. Nah, wonten hadis riwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Niki riwayat saking Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1006 Masehi di Nasabur, Iran. Ya, dalam kitab beliau, kitab Sunanul Kubra dan juga kitab Fadhailil Awqat tercatat di situ. Nah, kemudian juga ada riwayat ini dari Imam Abu Bakar Al-Qati'i Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau salah satu murid dari Imam Hambali. Ini mendukung terhadap amaliyah bacaan sholawat, ya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, ya, hadis riwayat Imam Anas bin Malik, ya, dari Imam Al-Baihaqi niku ngeten, nggih. Aksirus sholah, ya, aksirus sholata alayya, ya, perbanyaklah sholawat kepadaku yaumal jumu'ati, ketika di hari Jumat, walailatal jumu'ati, dan malam Jumat. Faman sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyran. Sapane wong sing maca sholawat nang aku 1 kali, maka Allah akan membalas 10 kali. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita disuruh perbanyak sholawat di hari Jumat. Itu ada tujuannya apa? Salah satu yang kita akan dapatkan, kita akan dekat, ya, dekat dengan Rasulullah. Ini wonten Pak hadis riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an sing wafat tahun 705 Masehi. Riwayat Imam Al-Baihaqi, ya. Aksiru alayya minas sholati fi yaumil jumu'ati, perbanyaklah kepada untukku sholawat di hari Jumat. Fa in sholata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jumu'ah. Ya, katakan Nabi, barang siapa yang bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku. Faman kana aktsaruhum alayya sholatan kana aqrabahum minni manzilatan. Dia akan dekat denganku di hari kiamat kelak. Ya. Nah, ini ternyata juga riwayat hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah sing wafat tahun 1111 Masehi di Tus, Iran. Dan menurut keterangan Imam Al-Baihaqi dalam dalam 3 kitabnya, ya, termasuk kitab Sunanul Kubra, kitab Su'abul Iman, termasuk kitab Hayatul Anbiya. Ketiga kitab karangan Imam Baihaqi inilah juga menulis tentang keutamaan sholawat di hari Jum'ah. Ya. Nah, hadis niki wau terus Imam Baihaqi, hadisnya sanad jayyid, bagus, ya, sangat bagus. Yang ketiga, mengapa kita suruh perbanyak sholawat? Yang ketiga adalah kita akan mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan hadis sahabat Anas bin Malik Al-Ansori. Ya, ini hadis marfu'an sampai dumateng kanjeng Nabi, ya, marfu'an.
Nah, kemudian ada juga hadis yang lain ya, riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah, riwayat Al-Hakim rahimahullah sing wafat tahun 1200 Masehi di Naisabur Iran dalam kitab Al-Mustadrak, riwayat Imam Az-Zahabi rahimahullah sing wafat tahun 1348 Masehi di apa. Kemudian juga riwayat dari Imam Ibnu Adi Al-Jurjani, atau sampai enggak menemukan nama lainnya adalah Imam Ibnu Uday ya, Al-Jurjani yang wafat tahun 96 kalau nggak salah, wafat tahun 976 ya Masehi. Para hadirin rahimakumullah, dalam hadis tadi itu dari Imam Baihaqi, riwayat dari Anas bin Malik ya. Sekarang ada redaksi lain ya dari Imam Al-Baihaqi, itu dari ulama, dari sahabat yang lain, dari jalur jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Kemudian juga dalam kitab Sunan ulama salaf ya, yang jarang ketahui oleh kita, Imam Sa'id bin Mansur Al-Khurasani rahimahullah sing wafat tahun 842 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau berpangkat Syekhul Haram, gurune wong tanah haram. Dan beliau Imam Sa'id ya bin Mansur itu dari gurunya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah sing wafat tahun 700 Masehi di Basrah. Nah, hadis tadi katanya jayyid, tapi menurut Imam Suyuti rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Kairo Mesir, itu mengatakan bahwa sanad hadis tadi adalah sanadnya hasan. Para hadirin rahimakumullah, bahkan tidak itu aja. Ketika kita sering selawat dari Jumat di malam Jumat kepada Kanjeng Nabi, maka ada hadis demikian, aksiru minas sholati alayya fi yaumil jumu'ati ya walailatil jumu'ah faman fa'ala dzalik kuntu lahu syahidan wasyafi'an yaumal qiyamah. Jadi sholawat yang kita sampaikan itu, kata Kanjeng Nabi, akan menjadi lahu syahidan, menjadi saksi, wasyafi'an, dan juga pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Para hadirin rahimakumullah ya, juga aja dikatakan berapa sih minimal maca sholawat satu hari, kan gitu. Kalau la ilaha illallah ono versi 70 kali, ono hadis 100 kali. Tetapi khusus untuk surat ini ya, untuk selawat itu di hari Jumat itu adalah beliau mengatakan sholawat itu bisa menjadi syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, memberi syafaat ya. Imam berapa kali minimal sholawat dari Jumat yang katanya perbanyak ya, saya menemukan ya dari kalangan ulama ya, sendiri termasuk diterangkan oleh Imam Abu Thalib Al-Makki rahimahullah sing wafat tahun 996 Masehi di Baghdad ya. Beliau sebut banyak, beliau menyebut ya, minimal yang dimaksud itu adalah dari jumlahnya minimal 300 kali sholawat sehari semalam. Guru kami itu mengatakan kalau pakai sholawat Jibril itu minimal ya 1000 kali. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Jadi 300 nggih minimal. Ya. Dari kalangan mazhab Maliki termasuk keterangan Imam Mula Ali Al-Qari Al-Hirawi Al-Hanafi rahimahullah
sing wafat tahun 1605 Masehi di Ma'la Mekah. Dalam kitab beliau yang masyhur, kitab Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masabih. Beliau mengatakan khusus untuk hari Jumat pahala sholawat itu berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Sebab kenapa? Hari Jumat adalah Aidul Mukminin, hari rayanya ya orang-orang mukmin, dan juga Jumat itu sebagai Sayyidul Ayyam atau raja dari hari-hari. Ini berhadir rahimakumullah ya. Bahkan Imam Syafi'i piyambak, Imam Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 820 Masehi di Fustat Mesir, dalam kitab beliau mengatakan ya, mengambil riwayat dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an sing wafat tahun 705 Masehi di Kufah, Irak. Inna aqrabakum minni fil jannah aktsarukum sholatan alayya ala fa'aksiru minas sholati alayya fil lailatil ghura'i wal yaumil azhari. Sesungguhnya orang yang paling dekat denganku, kata Kanjeng Nabi, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku ya. Maka perbanyaklah solawat kepadaku pada malam yang mulia. Artinya fi lailatul ghura, di malam yang mulia, wal yaumil azhari, di hari yang cerah. Maksudnya bacalah solawat, kata Imam Syafi'i, tetap di malam Jumat dan juga di hari Jumat. Itu perbanyak membaca solawat. Aksarukum sholatan alayya, itu hadis kanjeng Nabi ya. Para hadirin rahimakumullah, yang keempat fadilahnya, 4 saja nih, adalah sholawat kita dari Jumat itu menjadi saksi dan disaksikan oleh malaikat. Wonten riwayat ya, dari sahabat Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 652 Masehi di Damaskus. Niki riwayat dari Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin, Iran, dan juga riwayat Imam Tabrani rahimahullah sing wafat tahun 918 Masehi di Isfahan, Iran, dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat. Ada Nabi mengatakan ngeten ya, aktsaru minas sholati alayya yaumal jum'ah fa innahu masyhudun tashhaduhul malaikah. Perbanyaklah maca sholawat kepadaku di hari Jumat, sesungguhnya sholawat itu menjadi saksi dan disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini lengkap sudah fadilah sholawat ya. Wis oleh dungane malaikat, oleh sholawate Gusti Allah, disaksikan oleh para malaikat, jadi syafaat, dekat Kanjeng Nabi dan sebagainya. Dan setiap Jumat itulah kita bersolawat. Solawat itu disampaikan pada Kanjeng Nabi. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi eman ya, ketika di hari Jumat kita tidak ngapa-ngapain. Nah, daripada kita berlesan kotor ya, maka kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, jadi banyak fadilahnya, Pak. Banyak fadilahnya kalau kita mau ya, mau mencari, kalau kita mau ngaji, kita mau di majelis, kita mau membaca, itu insya Allah ketemu keterangan-keterangan ulama salaf tentang keutamaan hari Jumat, keutamaan Al-Ikhlas, keutamaan Al-Kahfi, keutamaan surat Yasin, keutamaan Ad-Dukhan, keutamaan apa lagi, macam-macam ya, segala hal kebaikan yang dilakukan di hari Jumat. Jangan lupa ada waktu yang sangat terbatas ya. Satu, ketika khotib Jumat itu duduk
pertama ya mau khutbah ya, batasnya sampai mau khutbah sampai akhir sebelum sholat Jumat. Yang kedua, waktu yang mustajabah adalah ba'da asar hari Jumat. Guru saya menerangkan waktu pada asar ini waktu mendekati maghrib. Ya, waktu mendekati maghrib. Baca sholawat, baca al-waqi'ah. Ya. Nah, ada lagi jazah dari guru kami ketika setiap hari kita mau masuk waktu maghrib atau di penghujung waktu asar kita membaca surat Al-Falaq 7 kali. Kenapa? Untuk perlindungan lahir batin kita, mencukupi kebutuhan kita, dan pertolongan keselamatan di malam hari sampai pagi hari, dan keselamatan keluarga kita dan sekitarnya. Itu sedikit dari keterangan tentang fadilah ya, fadlun katsirah, banyak keutamaan yang sangat ya di dalam hari Jumat. Para hadirin rahimakumullah, mugi-mugi keterangan ini memberi manfaat bagi kita semua ya. Dari mulai sekarang kita perbanyaklah untuk membaca sholawat. Masih sampai gak ada wudhu tidak masalah ya, tidak masalah. Sebab membaca sholawat itu wudhu lebih baik ya, karena dalam keadaan suci. Sampai gak ada wudhu ya gak apa-apa, maca sholawat ini ya, zikir sholawat dimanapun monggo. Eman, coba dimulai pertama dari 100 dulu, dimulai dari 200, naik menjadi 500 kali, naik lagi jadi 1000 kali dan sebagainya. Sampai beberapa ulama kita itu ya, itu satu hari itu sholawat 40.000 kali. Sholawat Jibril minimal bojo sampeyan kongkon sholawat saestu. Rata-rata ulama besar, termasuk ibunya Gus Dur, ibunya Yah Hamid Pasuruan, termasuk ibunya Gusmi, ibunya Mbah Hasyim Asy'ari, ibunya Ki Haji Ahmad Dahlan. Itu yang saya dengar, mereka adalah pengamal sholawat minimal 1000 kali setiap hari. Bahkan bunyai dari Jamsaren Solo, sinten kula supih namine niku satu hari 40.000 kali. Termasuk bunyai Nadhirah Denanyar, gurunya istri saya, itu satu hari 5.000 kali. Itu yang luar biasa. Niki jangan kita lewatkan untuk terus kita membaca sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan. Allahumma barik lana fi syahr Ramadan wa ajirna minan nari salimin wa ajirna minan nari salimin wa ajirna minar salimin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyatil aman. Allahumma ja'al salatana salatal khashi'in wa siyamana siyamal maqbulin wa zakatana zakatal fa'ilin wa hajjana hajjal mabrurin wa jihadana jihadal mubarakin wa auladana auladal barrin wa ulumana uluman nafi'in wa arzaqana arzaqal muwassi'in wa hayatana hayatas solihin wa tawaffana ghairu mahzumin bi rahmatika wa manika wa fadlika ya akramal
الأكرمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وكما ربنا صغارا ولجميع المسلمات والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.